Shalom kekasih Tuhan, di hari yang baru, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dan malam ini, sebagai doa kita, biarlah lewat Roh Kudus-Nya mendorong kita, memampukan kita untuk berubah seperti gambar Yesus. Mari kita sembah Dia, mari kita mengucap syukur kepada Dia. Haleluya. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau benjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau benjunan, engkau benjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti dirimu. Oh, ini kami Tuhan, bentuk kami Tuhan, jadikan kami bejana-Mu yang indah seturut mau-Mu Tuhan. Ya Allahku, kami mau bentuk jadikan kami. Sungguh Kau benjunan, kami tanah liat, bentuk jadikan surut mau-Mu. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, jamah kami, lawat kami, ini hidup kami biji mata-Mu, sungguh berharga bagi-Mu. Haleluya, haleluya, syukur. Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah perisai, Engkaulah kekuatan, Engkaulah pengucapan syukur kami. Biarlah malam ini ketika kami menyembah-Mu, kami menikmati wajah-Mu, menikmati hadirat-Mu, dan kami siap ditabur firman-Mu, sehingga kami dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah makin lebat manis di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan sudah berdoa. Amin. Nah, shalom kekasih Tuhan. Hari ini, malam ini suasana baru. Ya, jadi kita akan sharing firman Tuhan. Malam ini kita akan sharing tentang kesetiaan. Kembali
dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita akan selesaikan hari ini hal kesetiaan. Nanti besok kita akan lihat hal yang lain lagi. Dan kita akan belajar hal-hal yang lain tentang karunia Roh Kudus. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana memiliki kehidupan yang sudah diperlengkapi buah roh dan karunia roh. Kita menjadi saksi, bersaksi buat orang-orang di sekitar kita. Dan saya percaya kalau Kristus tinggal dalam hidup kita, kita sudah menjadi saksi Kristus. Kemanapun kita berada, kita sudah menjadi saksi Kristus. Maukah saudara kita belajar bersama-sama? Mari. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, berbicara mengenai kesetiaan, dalam Mika 6 ayat 8 dikatakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Kita bisa sombong, tapi Tuhan sudah berkata lewat Nabi Mika, hiduplah dalam kerendahan hati dan cintailah kesetiaan. Dan ketahuilah kekasih Tuhan bahwa yang namanya kesetiaan itu langka di zaman now ini. Ya, dan kesetiaan itu merupakan urusan kita sendiri, dan kesetiaan juga merupakan tindakan membangun diri kita sendiri. Jadi pastikan dalam kehidupan kita, kita mau menjadi pribadi yang setia. Pribadi yang setia kepada Tuhan, pribadi yang setia kepada pasangan hidup kita, pribadi yang setia dengan keluarga kita, dan pribadi yang setia dengan pekerjaan, pelayanan, tugas, tanggung jawab kita. Saya percaya kita dapat menjadi orang yang setia luar biasa. Dan kesetiaan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri ternyata. Kesetiaan itu berdampak buat orang-orang di sekitar kita. Dan yang namanya kesetiaan, komitmen, tanggung jawab itu berjalan seiring. Jadi kesetiaan, komitmen, tanggung jawab itu berjalan seiring. Dan menjadi pribadi yang setia berarti adalah orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Apakah kekasih Tuhan menjadi orang yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan? Banyak orang pandai, banyak orang cerdas, banyak orang berhikmat. Namun kesetiaan itu langka. Saya mau dan saya ajak kekasih Tuhan pun belajar untuk setia. Karena kesetiaan itu perjuangan hidup kita dari hari ini sampai ketika Tuhan memanggil kita. Kesetiaan merupakan awal dari proses menikmati kesuksesan. Setiap orang mau sukses, tapi kalau tidak bisa setia, mustahil. Hanya jadi kutu loncat di satu tempat pekerjaan, ke tempat pekerjaan yang lain, ke tempat pekerjaan yang lain. Tetapi orang yang setia bisa dipercaya dari hal-hal yang kecil, dia akan diberi kepercayaan hal-hal yang besar. Hari ini saya ada dimulai dari pekerjaan-pekerjaan kecil. Dimulai dari pekerjaan sebagai orang yang melayani, menyapu gedung gereja. Dimulai dari membersihkan kamar mandi. Dimulai dari membersihkan AC. Dimulai dari membersihkan barang-barang. Lama-kelamaan dipercaya Tuhan membersihkan hatinya orang. Dan saya percaya Tuhan pasti akan tambah-tambahkan dalam kehidupan kita kepercayaan demi kepercayaan yang lebih lanjut ketika kita setia. Pertanyaan saya, maukah kekasih Tuhan setia? Dan kalau saudara sudah setia, terus setia, karena ujian kesetiaan akan ada. Tatkala kita sendiri, sedang sendirian, ada ujian kesetiaan. Pertanyaannya, apakah kita lolos atau lulus? Kalau lolos, suatu hari ujian yang sama akan datang lagi. Tapi kalau kita lulus, akan ada ujian yang lain, supaya kita makin naik kelas dan naik kelas. Iblis akan menguji kita. No, iblis akan mencoba kita. Tetapi
sudut pandang kita, setiap pencobaan yang datang kepada kita, jadikan itu ujian. Karena di hadapan Tuhan, kita menjadi orang yang lulus dari setiap pencobaan. Dan itulah namanya lulus ujian. Ingat, iblis mencobai kita supaya kita jatuh dalam dosa, tinggal dalam dosa, berkubang dalam dosa, dan tidak keluar dari dosa. Tetapi Tuhan mau ubah itu menjadi ujian. Tujuan ujian adalah naik kelas, next level, dan menjadi lebih daripada pemenang. Saya percaya kita lebih daripada pemenang. Jangan menantang Tuhan, jangan menantang iblis, gak usah. Ujian akan datang tiba-tiba, pencobaan pun akan datang tiba-tiba. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan diberi hikmat oleh Tuhan. Saya percaya pertolongan Tuhan selalu tepat waktu. Ujian kesetiaan pun bisa datang ketika kita sudah nyaman, mapan, enak. Hati-hati dengan zona nyaman. Demikian pula saat kita sedang terpuruk, yang namanya ujian kesetiaan pun bisa datang. Ingat baik-baik paradigma tadi, pencobaan dan ujian. Pencobaan dari iblis, ujian dari Tuhan. Dan manusia seringkali mencobai dirinya sendiri. Sudah tahu tidak mampu, jangan nekat. Dan saya percaya, malam ini, ketika kita berdoa bersama-sama, Tuhan ingatkan kita manusia lemah, Tuhan akan kuatkan kita. Ketika kita kekurangan hikmat, minta hikmat dari Tuhan. Tuhan akan mampukan kita. Dan kembali, surat cintanya Tuhan, Bible, ada pada kita. Sampai hari ini, saya masih pegang Bible ini. Sudah lebih dari 20 tahun saya pegang ini, sampai hari ini masih utuh. Jadi Alkitab ini adalah Alkitab yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia, jadilah pribadi yang setia. Haleluya. Mari kita berdoa. Malam ini kami berdoa bersama para kekasih Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang setia. Karena Tuhan Yesus setia dari dulu sampai selama-lamanya. Kami belajar dari Yesus setia sampai akhir. Sekalipun kami diberi kepercayaan dalam hal yang kecil, kami mau belajar setia. Karena kalau kami bisa dipercaya, dapat diandalkan, Tuhan akan tambah-tambahkan kepada kami hal-hal yang lebih besar. Kami bersyukur kami tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Dan malam ini kami mau belajar semakin mengandalkan Tuhan. Dan kami sadari siapa kami dulu. Kami dipungut, dibersihkan, dipulihkan, dan diperbarui. Inilah hidup baru kami. Biarlah sinar kemuliaan-Mu menerangi kehidupan kami, sehingga memantulkan kemuliaan-Mu kepada orang lain. Bukan dari kemuliaan kami, tapi kemuliaan-Mu terpantul lewat kehidupan kami. Sehingga nama Yesus yang makin besar, bukan nama kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, malam ini para kekasih Tuhan menjadi pribadi yang setia, pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Dan malam ini kami berdoa, tak ada satupun saudara kekasih Tuhan yang berdoa bersama-sama kami malam ini, hari ini, jatuh dalam sakit atau sakit-sakitan, atau terpuruk dan tidak bangun lagi. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat menolong kami, menyembuhkan, memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Bahkan sampai malam ini, ketika para kekasih Tuhan sedang menanti-nantikan berkat, tetap berharap kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Karena Tuhan mampu memberkati kita lebih daripada apa yang kita doakan, butuhkan. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena hari ini, kesusahan hari ini hanya untuk hari ini. Hari esok ada perjuangannya lagi. Kami bersyukur Tuhan, Indonesia pasti pulih. Indonesia pasti mengalami terobosan dan membalikkan keadaan. Ekonomi yang terpuruk bisa diubah menjadi ekonomi yang bangkit kembali. Negeri Indonesia
bangun bangkit kembali. Dan kami berdoa, biarlah hikmat-Mu turun buat Presiden kami Jokowi. Dan kami berdoa, tolong Jokowi Tuhan untuk tetap berjalan dalam order Tuhan, hikmat Tuhan. Sehingga perintahnya dari atas sampai ke bawah terlaksana dan negeri Indonesia mengalami pembalikan keadaan. Orang-orang Indonesia, penduduk Indonesia tertib, disiplin, teratur, dan menjaga protokol kesehatan karena kami sudah masuk dalam masa transisi new normal life dan kami percaya semua orang sedang beradaptasi untuk hidup menjaga kesehatan dengan benar-benar baik. Oleh sebab itu kami berdoa proteksi dari Allah, kingdom protection, proteksi kerajaan Allah ada pada anak-anak kerajaan Allah. Dimanapun mereka berada, waspada, berhikmat, berjaga-jaga. Dan kami percaya pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan menyertai warga kerajaan Allah. Kami bersyukur Tuhan, kami spesial di mata Tuhan, kami unik di mata Tuhan, kami istimewa di mata Tuhan. Oleh sebab itu, ketika para anak-anak Tuhan ini, baik pengusaha, karyawan, apapun pekerjaannya, ketika mereka bekerja di dalam Tuhan, di pabrik, di perusahaan, di toko, di apotek, dan di perusahaan-perusahaan yang lain, kami berdoa, Tuhan menyertai, melindungi, memimpin, memberi hikmat, pertolongan. Dan ketika kami semua bekerja, kami semua melayani, Tuhan turut campur, Tuhan tolong. Dan biarlah perlindungan Tuhan sungguh nyata, dijauhkanlah kami dari segala macam mara bahaya, malapetaka, pencurian, perampokan, tindakan kejahatan. Dan buat para kekasih Tuhan yang malam ini sedang sakit, sekali lagi kami berdoa, Tuhanlah penyembuh, Tuhanlah yang menyembuhkan dan memulihkan. Terima kasih, Tuhanlah Yehovah Rafa. Terima kasih ya Bapa. Dan bagi yang sedang membutuhkan berkat Tuhan, Tuhan adalah Yehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Dan yang sedang terpuruk, Tuhan adalah Yehovah Nisi, panji-panji kemenangan adalah pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami membuka kedua belah tangan kami dan mengangkatnya. Sekarang turunlah berkat-Mu, rahmat-Mu, hikmat-Mu, segala yang terbaik dari surga turun dalam kehidupan kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin. Tetap setia sekalipun banyak tantangan dan gonjangan. Haleluya.